Selamat pagi pada anak-anakku seluruhnya kelas 12. Di sini Ibu akan menerangkan mengenai bab 5 dari bukumu, yaitu hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, dalam hal ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini berarti ada yang diwariskan. Apa yang diwariskan? Yaitu sifat. Sifat orang tua kepada anak. Dalam hal ini, beberapa ahli pernah mengatakan bahwa ada beberapa pendapat tentang pewarisan sifat itu, tentang darah atau teori darah. Banyak orang mengatakan bahwa orang diwariskan, sifat anak diwariskan dari darah. Misalnya darah bangsawan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata setelah diadakan penelitian bahwa setelah diadakan transfusi, bahwa sifat darah orang yang memberi tidak sama dengan orang yang menerima darah. Sebagai contoh, Ibu menerima transfusi darah dari seseorang. Darah saya tidak akan sama dengan darah orang yang saya terima, atau sifat saya tidak akan sama dengan sifat orang pendonornya. Jadi saya tidak meniru dia, sehingga teori darah ini gagal atau gugur. Nah, kemudian para ahli terus melakukan penelitian, dan kemudian penelitian ini dilakukan oleh Gregor Mendel, yaitu seorang biarawan pada tahun 1866. Dia mengatakan bahwa dia membesarkan atau mengawinkan tanaman yang dia pilih adalah tanaman kacang kapri, atau yang kita sering katakan yaitu kacang ercis, yang nama latinnya adalah Pisum sativum. Kenapa dia memilih kacang ercis? Pertama, mudah melakukan penyerbukan silang, gampang melakukan penyerbukan silang. Yang kedua, mudah didapat. Yang ketiga, mudah hidup dan mudah dipelihara. Yang keempat, cepat berbuah dan berumur pendek. Yang kelima, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang keenam, dan yang paling penting adalah terdapat jenis-jenis atau varietas dari kacang ercis, di mana ada kacang ercis yang warna bunganya ungu, ada juga ercis yang warna bunganya putih. Yang kedua, warna bijinya hijau, ada yang kuning. Kemudian warna buahnya kuning, ada yang hijau. Kemudian bentuk biji, ada yang bulat, ada yang kisut. Kemudian sifat buah, sifat kulit, ada yang halus, ada yang kasar. Yang keenam, letak bunga ada yang aksial atau berada pada terletak bunganya pada sepanjang batang, ada yang terminal, artinya bunganya terletak pada ujung batang. Dan yang terakhir adalah ada ercis yang berbatang tinggi, ada ercis berbatang pendek. Nah, dalam hal ini muncullah teori hukum Mendel 1, yaitu teori monohibridisasi, di mana perkawinan dengan satu sifat beda, dengan dua sifat beda, dengan tiga sifat beda, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita lakukan dulu percobaannya sebagai berikut. Ya, kita masuk ke hukum Mendel 1, di mana dengan satu sifat beda atau monohibrid, misalkan kawinkanlah atau silangkanlah ercis berbatang tinggi dengan ercis berbatang pendek. Nah, di sini kita mengkawinkan seperti berikut. Parental atau sering disebut dengan induk, kita tandai dengan nanti P1, P. Kemudian gamet kita bikin dengan kata G. Filial atau anak itu F1. Sebagai contoh, kawinkanlah ercis berbatang tinggi dengan pendek, maka kita tulis dengan T besar untuk tinggi, T kecil untuk pendek. Kenapa ini T besar? Karena ini dikatakan dominan, sedangkan pendek dikatakan resesif. Apa dominan? Dominan artinya menguasai. Kalau dia menguasai, maka dia nanti akan di depan dan dia ditulis dengan huruf besar. Sedangkan yang resesif itu kan selalu di belakang dan ditulis dengan huruf kecil. Nah, sebagai contoh dalam hal ini misalnya T besar atau induk kawinkan T besar kawin dengan T kecil. Uraikan gametnya. T besar ini uraikan gamet satu. Kemudian T kecil. Nah, filial atau anak F1 itu kalau ini kita kawinkan kemanapun akan muncul nanti T besar, T kecil. Ini nggak lagi ada dominan, nggak lagi ada resesif, tipe dikatakan dengan intermediat, pertengahan. Nah, sekarang untuk mencari F2 ini tadi masih F1,
maka kita munculkan sekarang V2. V2 adalah T besar T kecil yang ini tadi hasilnya anak tadi kawinkan dengan sesamanya. Anak dengan anak juga dikawinkan dengan orang lain juga yang sama-sama manusia. Jangan nanti T besar T kecil kawinkan dengan B besar B kecil, itu tidak bisa. Jadi T besar T kecil kawin dengan T besar T kecil. Uraikan gametnya. Ini karena kata dua tadi ini sebutnya T besar T kecil, T besar T kecil. Maka muncul F2 sebagai berikut. Ada kan papan catur? Ini papan caturnya. Munculkan T besar T kecil ini. Masukkan lagi yang ini ke dalam tabel T besar T kecil. Maka muncul T besar yang ini kawinkan aku. Kemudian ini T besar T kecil yang ini. T besar T kecil ini dengan ini. Nah, kenapa nggak T kecil T besar? Karena harus T besar di depan dan T kecil. Kemudian yang ini T kecil. Maka hasilnya sebagai berikut. T besar satu biji aja ini. T besar T kecil ini dan ini 2. T kecil satu, yang ini aja. Maka perbandingan genotip. Kenapa perbandingan genotip? Karena ini namanya genotip, ya. Perbandingan genotipnya adalah T besar banding T besar T kecil banding T kecil 1 banding 2 ini tadi banding 1. Itulah perbandingan genotip. Nanti kita gampang. Jika dia nanti sifat bedanya 1, itu jumlah gametnya 2. Kenapa 2? 2 pangkat N. 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 1 berarti hanya 2 gametnya. Ini gametnya aku. Nah, jadi kalau 2 sifat bedanya jumlah gametnya 2 pangkat 2. 4. Jika 3 sifat bedanya nanti misalnya tinggi, bulat, bunganya ungu, itu udah 3 sifat beda, itu harus ada 8 nanti ke bawah ungunya. 8 ke bawah gametnya. Kemudian rasio genotipnya sudah ada dalam tabel, sudah ada ketentuan. Kalau satu sifat beda, maka 3 banding 1. Kalau 2 sifat beda, maka 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalau 3 sifat beda dengan 8 gamet, maka rasio genotipnya adalah 27 banding 9 banding 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1. Itulah perbandingan genotipnya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ini akan panjangin nanti ke sana. Nah, itu dia ya. Perbandingan fenotip atau rasio fenotipnya. T besar. Apa tadi T besar? Seperti ini tadi, tinggi. T besar T kecil apa ini? Tinggi. T kecil pendek. Kenapa ini T besar T kecil tinggi? Karena T besar tadi mengalahkan T kecil. Sifat yang muncul adalah tinggi. Maka yang muncul kata tinggi dan kata pendek, itu aja. Maka rasio fenotipnya adalah tinggi banding pendek adalah 3 ini, 3 tadi kan aku, yang ini 3 banding 1. Itulah rasio fenotip dengan 1 sifat beda atau monohibrid. Nah, itu dia. Sekarang contoh kedua yaitu persilangan dihibrid atau persilangan dengan 2 sifat beda. Contoh, silangkanlah ercis berbatang tinggi dengan tinggi bulat dengan ercis berbatang pendek biji kisu. Cari F2-nya. Nah, jadi di sini kalau kata ercis berarti ercis juga dikawinkan. Jangan ercis dengan mangga. Sebagai berikut contoh. Berbatang tinggi biji bulat. Ini 2 sifat beda. Tinggi biji bulat dengan pendek biji kisu. Ini 1, ini 1. Nah, jadi di sini kita masuk ke P1. T besar itu untuk tinggi, B besar. Itu dia seperangkat tadi. Kawin dengan T kecil, B kecil. Uraikan gametnya. T besar, B besar, T kecil, B kecil. F1-nya. T besar, T kecil, B besar, B kecil. Nah, itu dia. Kemudian untuk mencari F2, kawinkan lagi F1 dengan sesamanya. P2, T besar, T kecil, B besar, B kecil. Kawin dengan T besar, T kecil, B besar, B kecil. Uraikan gametnya. Seperti Bu bilang tadi, kalau 2 sifat beda harus 4 gametnya ke bawah, yaitu 2 pangkat N. Nah, jadi T besar B besar ini kemari, T besar B kecil, T kecil B besar, T kecil B kecil. Yang ini juga sama karena sama induknya. Kemudian kita masukkan ke papan catur untuk mencari F2 nya. Carilah F2. Nah, ini papan caturnya. T besar seperti ini masukkan kemari, ini masukkan ke sana.
maka muncullah yang seperti ini. T besar, satukan dulu yang sama, B besar, begitu dia. T besar, B besar, B kecil, ini contohnya kemarin, dan seterusnya. Nah, sekarang maka rasio fenotipnya yang muncul nanti adalah, gampang mencari rasio fenotipnya, tinggi bulat, ini aja, tinggi bulat, banding, tinggi kisut, banding, pendek bulat, T besar, B besar, T kecil, B besar, banding, pendek kisut, T kecil, B kecil. Maka yang muncul adalah, kalau kita lihat, maka yang muncul adalah, mana tinggi bulat? Tinggi bulat harus ada T besar, B besarnya. T besar, B besar, 1, ya, 2, tinggi D besar, B besar, 3, ini 4, 5, ini enggak, ini 6, ini 7, ini juga 8, ini enggak, ini ya 9, ini enggak. Jadi 9, tinggi bulat itu jumlahnya 9. Sekarang tinggi kisut, apa tinggi kisut? Nah, kalau ini tadi tinggi bulat harus ada T besar, B besarnya, ini T besar, B kecil, yang mana itu? Ini 1, kemudian ada T besar, B kecilnya, 2, kemudian ini 3. Jadi tinggi kisut 3, banding. Pendek bulat T kecil, B besar. Yang mana itu? Yang ada T B kecil, B besarnya 1, 2, ini kita giniin aja. Kemudian ini juga 3. Kemudian pendek bulat hanya 1, ini ya 1. Jadi perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itulah rasio fenotipnya atau RF-nya. Itu seperti yang saya katakan tadi dalam tabel, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalau sudah pas seperti ini, maka ini jawabannya sudah benar. Nah, untuk perbandingan genotip itu tidak perlu dicari untuk 2 sifat beda dan seterusnya. Nah, itu akan rumit. Ini aja sudah dapat, sudah bisa. Nah, inilah dulu mengenai penjelasan saya. Jadi dalam tabel ini semuanya harus tahu. Kalau 1 sifat beda, gametnya 2, rasio fenotipnya 3 banding 1. Kalau 2 sifat beda, 2 pangkat 2 berarti 4, gametnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalau 3 sifat beda, 2 pangkat 3, 8 gametnya. Perbandingan fenotip atau rasio fenotipnya 7 banding 9 banding 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, jadi nanti akan saya berikan tugasnya perkawinan dengan 2 sifat beda. Nah, sampai disinilah Ibu terangkan mengenai hukum Mendel 1 dan hukum